Sejumlah wilayah di tanah air masih terendam banjir, para petani terancam rugi. Skandal pajak terkuat, tim Satgas Mafia Hukum terus bergerilya. Mantan Kabar Eskrim Komjen Susno Duwaji menolak diperiksa tim kode etik. Selamat sore saudara, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam liputan 6 simulasi penanganan banjir yang berlangsung di Jambi nyaris membawa korban. Kami hadirkan juga laporan langsung dari Muktamar NU ke-32 yang berlangsung di Makassar, yang salah satu kajiannya hari ini adalah menilai penyadapan tidak haram dilakukan jika mempunyai tujuan untuk kepentingan yang lebih besar. Unjuk rasa mahasiswa menyambut kedatangan Wakil Presiden Budiono di Pontianak, Kalimantan Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa ditangkap dan seorang wartawan sempat dimasukkan ke dalam mobil Dalmas karena disangka merupakan bagian dari pendemo. Bentrokan terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di tengah jalan bundaran Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam aksi ini, sejumlah mahasiswa yang akan berorasi di tengah jalan dihadang petugas yang hendak mengantisipasi agar perjalanan Wapres Budiono tidak terganggu. Dalam aksinya, mahasiswa menilai pemberantasan korupsi di Kalimantan Barat gagal total. Selain itu, kedatangan Wapres Budiono akan menularkan korupsi di provinsi tersebut. Dalam kunjungan kerja selama 2 hari di Kalimantan Barat, Budiono akan meninjau sejumlah proyek PNPM mandiri dan berdialog dengan aparat pemerintah daerah dan juga masyarakat. Kegiatan simulasi penanganan banjir di kota Jambi nyaris menelan korban. Puluhan murid SD terjatuh di tengah banjir akibat lantai sekolah mereka ambruk saat kegiatan sedang berlangsung. Beruntung seluruh siswa berhasil diselamatkan. Warga Kelurahan Lego, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, gempar setelah lantai kayu sekolah dasar Negeri 68 yang berada di tengah banjir ambruk. 20 orang murid yang tengah berada di atas lantai ikut jatuh ke dalam genangan air setinggi 2 meter. Beruntung petugas dari Pol Airut, Dinas Kesehatan dan warga cepat bertindak dan seluruh murid berhasil diselamatkan. Pihak sekolah sengaja menggelar simulasi untuk mengantisipasi bahaya banjir di kota Jambi, termasuk memberikan pertolongan. Dalam peragaan simulasi penyelamatan dari anak yang terjun itu, kita angkat ke atas. Peragaan itu kan, jadi anak-anak itu kan melihat semua ya, kebetulan di daerah depan tadi. Dalam keadaan itulah tentunya timbul secara spontanitas, tidak ada karena rasanya kendala ya, atau amro itu kan serentak. Tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam peristiwa ini. Suatman Pisang melaporkan dari Jambi. Banjir yang merendam sebagian wilayah Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, hingga kini belum juga surut. Ketinggian air masih mencapai 1 hingga 1,5 meter, merendam ratusan rumah milik warga. Sedangkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir mengakibatkan ratusan karung beras untuk rakyat miskin terendam hingga tidak layak lagi untuk dimakan. Di daerah Lubuk Buaya dan Padang Sarai, Koto Tangah, Sumatera Barat, ketinggian air masih mencapai 1 hingga 1,5 meter. Banjir yang merendam daerah ini mengakibatkan ratusan rumah warga terendam. Banjir di daerah ini terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur sepanjang Kamis sore hingga pagi tadi. Akibatnya Sungai Batang Kandis meluap dan ratusan warga dievakuasi. Banjir diperparah pasang air laut karena daerah ini berbatasan langsung dengan pantai. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir mengakibatkan meluapnya Sungai Citarum, merendam juga gudang Dolok Citerep Bandung. Ratusan karung beras untuk rakyat miskin yang disimpan di gudang ini rusak dan tidak layak lagi untuk dimakan. Menurut Kepala Gudang Dolok Cabang Citerep Bandung, Eko, kendati ratusan karung raskin mengalami kerusakan, tidak terlalu berpengaruh terhadap pasokan beras bagi rakyat miskin di wilayahnya, karena masih banyak raskin di gudang tersebut yang masih dapat diselamatkan. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hujan yang mengguyur kota Pati selama 3 jam lebih Jumat siang tadi membuat perumahan Rendole Indah di Blok J dan I terendam air setinggi 1 meter. Air yang datang tiba-tiba dari arah selatan Gunung Muria membuat warga panik.
rumah milik warga terendam banjir, sebagian warga tidak dapat lagi menyelamatkan barang-barang mereka. Menurut warga, hujan yang turun sebenarnya tidak terlalu deras, tetapi limpahan air yang deras dari Gunung Muria membuat perumahan mereka terendam banjir. Banjir di Karawang, Jawa Barat membuat petani merugi. Para petani terpaksa memanen padinya lebih awal dengan hasil yang tentu saja sangat sedikit. Karawang, kota beras. Itulah ikon kota yang berada tak jauh dari pusat ibu kota Jakarta ini. Tapi kini lihatlah yang terjadi. Sawah-sawah tergenang air. Petani merugi karena kebanjiran. Jika demikian, masihkah Karawang bisa disebut sentra beras? Sepekan terendam banjir, 817 hektar sawah milik para petani ini dipastikan gagal panen. Tak ada pilihan selain melakukan panen dini meski umur padi baru 100 hari. Ini dilakukan daripada harus mengalami kerugian besar. Di awal panen, terus kerugian lebih besar lagi banjir. Klien lagi ada malangsa. Jika dalam situasi normal, dalam 1 hektar, petani bisa menghasilkan 5-6 ton beras per hektarnya. Namun, sejak banjir menerjang, hasilnya hanya kurang dari 5 ton per hektarnya. Samsun Nursyan melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.